make sure kalau kalian yang mau kesini itu lewat jalurnya kuliah, pastikan bahwa profesi kalian nanti ketika kerja itu masuk dalam TR-nya itu yang minimal level 3 ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan menjelaskan pertanyaan dari salah satu subscriber yang minta dijabarkan mengenai apa sih itu TER. Nah, TER ini sebenarnya ialah pengganti atau pengklasifikasian kembali ya jenis-jenis profesi pekerjaan yang bisa diterima untuk apply express entry. Nah, apa itu express entry? Express entry itu ialah salah satu jalur untuk apply PR ke Kanada, di mana express entry itu akan di breakdown poinnya berdasarkan beberapa faktor, seperti umur, edukasi, jenis profesi kita, pengalaman kerja kita, ya, lalu juga dari kemampuan bahasa kita, ya. TER ini gua coba dapatkan informasinya berdasarkan website resmi, yaitu www.canada.ca. Dan gua coba jelaskan hal ini bukan untuk memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada kalian, tapi hanya memberikan penjelasan yang sederhana saja mengenai apa sih itu TER, ya. Gua hanya melakukan terjemahan bebas. Jadi disclaimer bahwa gua bukan agen tenaga kerja, gua bukan agen immigration, gue bukan agen edukasi, gue tidak memberikan legal opinion ataupun legal advice ya guys ya. Kembali lagi ingat untuk hal itu. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam, tentu saja kalian harus melakukan research yang lebih komprehensif ya. Nanti gue akan kasih linknya untuk definisi dari TER ini di kolom deskripsi ya. Oke, simak videonya sampai habis ya. TER itu ialah klasifikasi National Occupational Classifications atau NOC yang dibagi berdasarkan training, educations, experience, and responsibilities. Maka dari itu disingkat menjadi TER. TER itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ialah TER 0. Kalau dulu kan ada juga ya ketika masih menggunakan NOC. NOC 0 yaitu untuk mereka yang profesinya di bidang manajerial, seperti financial managers. Lalu ada TER 1, yaitu klasifikasi kerjaan untuk mereka yang lulusan universitas dengan gelar bachelor atau sarjana pada umumnya, ataupun mungkin master degree juga. Contoh profesi yang masuk dalam TER ini ialah software engineers. Berikutnya ada Tier 2, yaitu untuk pekerjaan yang pendidikannya itu biasa membutuhkan gelar diploma dari college dan magangnya kurang lebih 2 tahun. Nah, misalkan profesinya itu ialah Computer Network and Web Technicians. Lalu ada juga Tier 3. Pekerjaannya ini biasa membutuhkan persyaratan lulusan diploma juga, tapi proses magangnya atau kerja prakteknya itu cukup di bawah 2 tahun. Atau misalkan hanya perlu job training yang kurang lebih selama 6 bulan. Contoh jenis pekerjaan di Tier 3 ini ialah bakers. Tier keempat itu ialah pekerjaan yang hanya membutuhkan lulusan SMA atau high school dan beberapa minggu job training. Contohnya itu retail salespersons atau kalau di Indonesia SPG lah ya familiarnya. TER 5 ini kita nggak usah bahas dulu ya guys ya. Karena ini nggak relevan untuk apply PR Kanada dengan jalur skill. Kalau kamu mau tahu apakah profesi kamu itu masuk dalam tier apa, scroll ke bawah website ini dan ketik saja. Misalkan nih, profesi kamu itu ialah cook atau juru masak. Oh, ternyata akan masuk dalam tier 3. Tidak susah ya. Nah, berkaitan dengan apply PR, seperti yang kita ketahui, jalur yang umum itu biasa menggunakan jalur Federal Skill Worker kan ya,
ataupun Canadian Experience Class. Nah, dalam salah satu persyaratannya berkaitan dengan Skill Worker Experience, untuk program Federal Skill Worker ternyata hanya akan menerima aplikan yang mempunyai profesi yang masuk dalam kategori Tier 0, 1, 2, dan 3 guys. Jadi kembali lagi guys ya, setelah kalian mengerti apa itu definisi TER, make sure kalau kalian yang mau kesini itu lewat jalurnya kuliah, pastikan bahwa profesi kalian nanti ketika kerja itu masuk dalam TR-nya itu yang minimal level 3 ya. Dan yang kedua juga kalau kalian yang nanti lagi mau apply pekerjaan di sini yang nggak lewat jalur kuliah, pastikan juga TR-nya itu level 3 supaya kalian mendapatkan Canadian Experience yang bisa diakui untuk apply express entry. Oke, semoga videonya membantu ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, bantu like, komen, dan share ke teman-teman lain yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih ya guys ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.